perbandingan. Jadi nggak mungkin satu per satu persentase. Jadi di persentase itu saya ambil ada 6 sampel. Dibagi pengujian di 14 hari dan 28 hari, Pak. Di 1 bulan sama di 2 minggu, Pak. Itu metode pengujiannya apa? Kuat tekan, Pak. Nah, kalau kuat tekan kan harusnya ada ya standarnya itu minimal berapa bisa dinyatakan dia valid sampel itu mewakili populasi uji Anda. Oke, baik, Pak. Setelah ini saya cek kembali, Pak. Nah, pasti ada standarnya. Misalkan apakah harus misalkan setiap kali pengujian minimal 10 misalkan. Sehingga kalau kamu nanti ngujinya 3 minggu kan umur berapa? 14, 21 sama umur 30 atau ya 1 bulan berarti kan harus 30 sampel. Nah, itu seperti apa? Nah, itu coba dicek ya. Oke, baik, Pak. Supaya nanti dinyatakan bahwa sampel itu mewakili dan pengujian Anda valid. Seperti itu, Rafi. Baik, Pak. Mungkin sama satu lagi saya mau nanya tentang kerangka sih, Pak. Ya, silakan. Di kerangka penelitian ini kan saya ada looping. Kalau misalkan material saya pengujiannya nggak memenuhi standar, saya akan balik ke awal lagi. Ini tuh perlu atau nggak usah? Ya, boleh aja. Tapi Oh, boleh. misalkan tadi kamu akan menjawab pertanyaan penelitian pertama itu yang mana? Dikasih tandanya. Terus mana yang akan menjawab pertanyaan kedua, misalkan gitu. Jadi di dalam kerangka ini jelas permasalahan mana, proses apa, ya kan 5W1H itu yang akan Anda selesaikan. Jadi tahap ini, tahap 1, pertanyaan pertama yang akan dijawab. Yang ini tahap 2, pertanyaan kedua. Atau dia simultan, secara seri atau secara paralel. Nah, seperti itu, Raffi. Oke, Pak. Penjelasan itu berarti dijelasin di paragrafnya ya, Pak? Di paragraf di atasnya dan juga di sini. Bisa aja kan kamu buat, misalkan, oh yang bagian ini, misalkan ini RQ1, ini saya coret ya. Baik, Pak. Misalnya RQ1, kamu buat bulat aja gini, bagian RQ1, misalkan gitu kan. Yang ini misalkan RQ2, misalkan gitu. Ini contoh ya, nanti kamu cek di mana sih bagian. Nah, kira-kira itu baru nanti masuk ke dalam analisis data dan simpulan saran kan gitu. Ya, ini masih kurang nih, simpulan dan saran tuh harusnya ada di sini. Oke, baik, Pak. Oke, baik. Ya, Kayaknya udah sih, Pak. Saya, kalau pertanyaan saya itu aja. oke, very good, Raffi. Yang lain ada? Saya mau tanya juga. Silakan. Siapa Teresia ya? Iya betul Pak. Saya izin share screen ya Pak. Dari Raffi, tolong dikasih ke Teresia. Oh sudah bisa. Harusnya sudah, Pak. Udah. Terima kasih Vin. Saya ingin bertanya Pak mengenai model penelitian. Jadi kan saya ngambilnya struktur ya Pak. Nah di sini saya sebenarnya agak bingung sih Pak. Kan jadi saya rencananya mau membuat 3 konfigurasi. Itu penempatan damper di gedung hotel kan. Terus parameter yang nanti akan saya tinjau itu adalah kinerja struktur bangunannya dan juga biaya pemasangannya. Sehingga dari 3 konfigurasi ini dapat terlihat nih mana yang paling optimal. Nah, kira-kira untuk model penelitiannya seperti ini apakah sudah tepat atau belum ya, Pak? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah kamu akan melakukan tinjauan terhadap dua Y atau dua variabel terikat? Ya, karena kalau variabel Y-nya ini lebih dari satu, ini sudah melakukan, ya tadi ya, melakukan tidak hanya perbandingan, tapi sudah lebih ke to develop atau to optimize. Nah, sedangkan kalau Anda S1 itu cukup to compare atau to satu lagi itu apa compare sama lagi satu lagi melihat analisis pengaruh. Nah, apakah dua-duanya ini kalau saya sih salah satu cukup. Yang perlu banyak itu variabel bebas. Karena itu yang nanti akan kamu modifikasi. Wah, ngejam ya.
Mohon maaf, Pak. Internetnya tiba-tiba keputus. Oke, silakan. Tadi bagaimana ya, Pak? Mohon maaf, Pak. Tadi sampai variabel terikat atau dependent variabelnya 2 udah ya. Kenapa saya bilang cukup 1 udah nangkep sampai situ. Oh, udah nangkep, Pak. Ya, jadi kalau Anda melakukan komparasi, itu hanya memodifikasi variabel X-nya, Teresia. Tadi seperti Raffi kan, misalkan dari jenis materialnya, nah material itu yang mempengaruhi sebagai, misalkan tadi material pengisinya, apanya, apakah lenturnya, apakah kuat tekannya, apakah dari aspek indikator yang lain gitu. Nah itu yang dimodifikasikan bahan pengisi atau agregatnya atau campurannya, tapi bukan betonnya yang dirubah. Nah, kalau betonnya tadi dirubah, misalkan tadi X-nya terhadap Y gitu ya, Y kan tadi kuat beton ya, anggaplah beton ya, atau tadi misalkan eh, paving block gitu ya, anggaplah asumsinya ini beton ringan gitu. Nah, tapi kalau betonnya dibuat jadi 2, Y-nya gitu ya, misalkan dari sisi desain betonnya sama dari sisi estetika. Nah, itu kan jadi, ya ini kan kalau biaya ya, bisa juga dari estetika misalkan. Ini saya kasih contoh lain gitu kan. Nah, itu ada jadi lebih dari melakukan perbandingan dan melakukan analisa pengaruh. Siapa tadi namanya Teresia. Itu sudah melakukan optimasi. Sampai sini paham. Kalau kamu melakukan optimasi, ya nggak apa-apa juga sih Pak. Saya memang mau sampai sejauh itu, walaupun ini nanti hanya sekedar skripsi gitu ya. Nggak apa-apa juga. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat selama ini, ketika nanti masuk ke fase skripsi di semester 8, itu waktu kalian cuma ada 4 bulan. Nah, kalau itu cukup nggak apa-apa. Jadi ada beberapa hal yang menjadi konsideran atau yang menjadi pertimbangan Anda, apakah akan seluas itu atau enggak gitu. Sampai sini dapat ya, Teres ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Teres ya? Ada, Pak. Nah, ini kalau misalnya yang di... Bentar, Pak. Saya merangkai kata-katanya dulu biar rapi. Oh, jadi kalau misalnya dari yang saya ambil ini judulnya, itu kan nanti bakal ada konfigurasi. Nah, itu berarti nanti akan dibuat gitu kan, Pak? Konfigurasinya walaupun belum ada data bangunannya. Ini kamu hanya modeling atau sampai, maksudnya modeling dari hal secara angka atau analisis case study, atau sampai nanti membuat benda uji? Enggak sampai benda uji sih, Pak. Cuma dari model existing, terus ditambahin peredamnya aja, Pak. Terus nanti menganalisisnya menggunakan apa? Software. Iya, betul, Pak. Dari software. Ya udah berarti kan kamu hanya modeling aja kan? Maksudnya modeling secara case study, bukan melakukan modeling untuk dibuat benda uji seperti Raffi tadi. Ya nggak apa-apa, Oke, Anda siap, hanya Pak. melakukan perubahan. Oh ini ada material A, diganti, dimodifikasi, ada baseline. Baseline itu sebagai standar acuan pertama, misalkan kalau ada material A yang existing di pasaran, kemudian kamu modifikasi, dirubah, misalkan tadi ada bagian komponen tertentu yang diganti karena bahannya mungkin lebih murah, atau bahannya mungkin lebih kuat gitu kan. Nah, sehingga nanti akan ada model B. Nah, jadi model A sama model B, Anda buat simulasinya, case study-nya tadi menggunakan software. Nah, ternyata terbukti atau ternyata tidak terbukti, ya itu hasil penelitian Anda. Jadi namanya itu compare, seperti itu, Teresia. Tapi nanti tingkat kecukupan, apakah itu cukup ke tingkat kerumitannya ya, itu bisa dinyatakan skripsi atau enggak, nanti kan ada pembimbing Anda gitu ya. Baik, Pak. Udah sih, Pak. Itu aja pertanyaan saya. Oke, Terima kasih, Pak. very good, Teresia. Yang lain ada?
Kalau nggak ada, hostnya tolong kasih ke saya lagi ya. Atau udah kelempar? Baik, Pak, sebentar. Jadi ke Raffi lagi ya. Silakan. Ini saya agak bingung nih sama pengaturan Zoom yang baru nih. Agak lain. Sudah, Pak. Oke, thank you Raffi. Ya, jadi setelah kemarin Anda membuat gitu ya, suatu permasalahan, ya, maksudnya menemukan novelty. Jadi novelty itu akan lebih mudah tertrigger ketika Anda dapat masalah, ya, fenomena. Jadi ada fenomena, ada permasalahan, nah itu menjadi keterbaruan atau dalam bahasa asingnya itu novelty. Nah, oleh karena itu harus nyambung dulu. Makanya kemarin saya lompat dari bab 1 ke bab 3. Minggu lalu saya sudah bahas mengenai metode, saya sudah bahas bagaimana cara menentukan sampel. Ya, metode itu ada kebagi dua nanti di bab 3. Ada metode pengumpulan data. Nah, setelah data dikumpulkan, bagian keduanya metode analisis data. Nah, ini semua harus ada red line-nya. Ya, jadi harus ada benang merahnya. Jangan sampai pertanyaan satu dengan metode satu itu tidak nyambung. Ya, jadi bab 1 sama bab 3-nya harus terkoneksi dulu dengan baik. Kemudian pertanyaan penelitian kedua, metode pengumpulan data keduanya itu juga harus nyambung. Demikian juga tadi, pertanyaan penelitian atau permasalahan satu dengan metode analisis data yang pertama juga harus nyambung. Jadi setelah data dikumpulkan, dianalisis, menjawab pertanyaan pertama. Yang demikian juga yang kedua, apa yang menjadi permasalahan pertanyaan kedua, itulah nanti metode kedua, cara mengumpulkan data, termasuk bagaimana menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Bagaimana Pak cara memastikan itu valid? Nah itu tadi, Anda harus memiliki kecukupan sampel populasi. Itu tergantung kembali Anda menggunakan metode penelitiannya ya. Kalau tadi itu adalah metodologi untuk melakukan pengumpulan data dan analisis data, nah sedangkan untuk metodologi penelitiannya Anda apakah akan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, gitu ya. Kalau Anda menggunakan kuantitatif, nah itu ada berbagai jenis. Misalkan Anda bisa menggunakan metode survei, itu kuantitatif ya. Metode bisa juga ada menggunakan uji coba atau menggunakan eksperimental. Nah, itu jadi jenis-jenis metode berdasarkan klasifikasi penelitiannya. Jadi tergantung metode itu berdasarkan apa. Kalau berdasarkan jenisnya tadi ya, kuantitatif, kualitatif, diturunkan lagi apakah tadi observasi, apakah tadi eksperimental, apakah survei, apakah observasi, ya, dan seterusnya. Itu juga sudah saya jelaskan minggu lalu. Sehingga nanti jangan sampai juga tidak nyambung antara permasalahan, metode pengumpulan, metode analisis data, dengan jenis data atau sampel populasi yang akan menjadi data. Ya, kalau Anda menggunakan kualitatif, misalkan, berarti kan sampelnya, misalkan Anda wawancara, nah berarti kan harus orang-orang yang kredibel untuk menjawab pertanyaan Anda. Jangan sampai Anda menanyakan mengenai bagaimana cara melakukan crashing pada pembangunan suatu konstruksi mall misalkan, tapi Anda melakukan pewawancaraan terhadap pakar misalkan di bidang apa? Di bidang pertanian. Enggak nyambung gitu ya. Bagaimana percepatan pembangunan gedung? Nanyanya ke pakar pertanian atau nanya ke dokter, pakar kesehatan. Nah, itu nggak nyambung. Nah, jadi pastikan sampel populasi itu ekstrimnya ya. Itu harus sesuai kriteria yang Anda tuju, Anda sasar. Maka kemarin ada namanya sampel yang purposive, ada yang non-purposive. Jadi ada yang memang sudah ditentukan, ada yang memang random. Nah, random itu Pak, apakah semua terpakai? Nah, itu nanti ada proses screening. Itulah kenapa nanti Anda melakukan uji validitas dan reliabilitas. Ketika Anda melakukan dua uji itu, maka nanti akan terlihat mana yang benar-benar data himpunan dari populasi yang akan menjadi sampel, mana yang memang itu adalah outlier. Outlier adalah kita ada penyimpangan atau ada, kalau bahasanya dalam suatu pengolahan data atau pengolahan suatu proses pabrik, ada residu. Ya, nah residu ini harus nanti
kurangin. Kalau misalkan nanti di dalam statistik analisisnya secara inferensial, oh ini ada outlier sekian persen, nah itu coba dikurangin. Pengaruhnya seberapa besar? Boleh Pak itu dikurangi dalam mana? Boleh ya kalau terbukti terjadi outlier. Misalnya ketika Anda melakukan random survei, tadi ya ternyata ada yang pengalaman kerjanya di bawah 10 tahun, padahal minimal 10 tahun. Sehingga cara menjawabnya yang pengalaman 5 tahun dengan pengalaman 20 tahun, itu pasti akan jauh berbeda. Jadi simpangan bakunya atau deviasinya sangat besar. Nah, itu namanya outlier yang nanti Anda harus antisipasi. Ya. Nah, setelah 1 dan 3 tadi ya, bab 1 dan bab 3 ini nyambung, Pak, bab 2 itu apa sih titik beratnya? Saya sudah pernah beberapa kali sampaikan juga, ya, tinjauan pustaka atau studi pustaka di bab 2, ini lebih ke arah yang dinamakan dengan keyword. Ya. Misalkan tadi seperti Raffi, keywordnya apa? Ya, keyword itu bisa 3 sampai 5 secara umum. Misalkan tadi keywordnya adalah mengenai paving block tadi ya, Raffi ya. Betul. Ya, paving block. Nah itu, jadi subbab 2.1-nya paving block. Jadi Raffi menjelaskan mengenai paving block aja gitu. Nah yang kedua, nah 2.2-nya apa Pak? Nah paving blocknya mau digunakan untuk konstruksi apa Raffi? Targetnya. Ini mutu C, Pak, jadi untuk di taman. Di mana? Karena mutu C itu bisa di taman ataupun di Oh oke, parkiran. untuk pedestrian kan? Nah Iya, betul, berarti Pak. nanti kamu buat tuh, ya. Jadi jalan setapak atau jalan lokal. Nah itu keyword kedua, definisi jalan lokal itu apa, standarnya gimana. Nah itu dijelaskan. Nah, yang ketiga tadi, metode pengujiannya, kuat tekan atau misalnya compression testing. Nah, itu dijelasin apa sih compression testing, bagaimana itu di dalam paving block. Nah, itu sudah subbab 2.3-nya. Gitu ya. 2.4-nya apa, Pak? Apalagi yang perlu dijelaskan sebagai keyword. Misalkan, contohnya, apa yang tadi Raffi tambahkan? Plastik ya kemarin ya? Atau apa Raffi yang kamu modifikasi? Saya fly ash, Pak, Nah, fly ash. Nah, jelaskan tuh. sama abu rumput alang-alang. Nah, jadi subbab 2.4-nya fly ash. Itu apa? Nah, bagi kalian yang lain yang menggunakan metode studi kasus, itu bisa dijelaskan nanti di bab 3, studi kasus mengenai apa. Jangan dimasukkan dalam bab 2, karena bab 2 ini murni literatur, bukan laporan proyek. Ingat ya, tidak pernah ada di bab 2 atau bab literatur study, dia menjelaskan mengenai proyek, karena proyek tidak pernah ada di dalam literatur. Ya, biasanya itu ada di dalam metode. Metodenya apa? Studi kasus. Jelasin studi kasusnya di proyek A. Jelasin tuh proyek A. Maka yang namanya studi kasus itu masuk ke biasanya ke subbab 3.6 atau 3.7. Ya, tergantung kepadatan dari subbab yang Anda tulis. Sampai sini ada pertanyaan mengenai bab 2. Nah, ini sebelum saya jelasin isinya udah jelas tuh. Udah selesai. Tapi saya akan jelasin sedikit detail. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Mengenai bab 1, bab 2, bab 3? Kalau nggak ada, ini sekilas saja ya. Jadi bab 2 itu hindari Anda mengisi hal-hal yang berulang atau hal-hal justru yang tidak relate dengan penelitian Anda. Ya, misalnya tadi Raffi, ya kan, membahasnya mengenai paving block, tapi dia tambahkan misalnya di situ manajemen proyek. Nah, itu buat apa? Nggak nyambung kan, Raffi? Atau misalkan tadi si siapa? Tadi satu lagi siapa ya? Kok saya jadi lupa sih? Teresia, Pak. Oh ya, Teresia. Nah, ini baru kelihatan namanya. Teresia misalkan, dia kan arahnya topiknya kepada struktur, tapi ditambahkan di situ mengenai soil mekanik. Nah, buat apa? Ya, atau tegangan dan regangan tanah misalkan. Nggak kepake kan? Nah, jadi jangan tambahkan sesuatu yang tidak relate dengan penelitian Anda, yang Anda gunakan tadinya, oh yang penting tebel Pak, skripsi saya, itu nggak ada gunanya. Justru nanti banyak dicoret, udah capek-capek ngetik, malah banyak dicoret dan terlihat tidak berbobot. Ya, jadi penelitian itu bab 1 sampai bab 5-nya itu 40 halaman sebenarnya cukup. Nanti kalau ada data-data penunjang yang menjadi hasil survei dan sebagainya, itu bisa ditaruh di lampiran. Ya, jadi lampirannya mau sampai 100 halaman juga nggak apa-apa. Tapi yang menjadi isi utama itu 40 halaman menurut saya sudah lebih dari cukup. Ya.
Itu poinnya di sini. Nah, ini terkait dengan ya kegunaannya apa sih? Ya tadi Anda bisa tahu apa yang terjadi di penelitian sebelumnya. Itu kenapa namanya istilahnya research, mencari kembali. Jadi kuncinya ini adalah memastikan bahwa pustaka yang Anda gunakan itu akan menghasilkan keterbaruan pada penelitian Anda. Sehingga Anda sudah pastikan tidak ada penelitian sebelumnya yang melakukan hal yang sama dengan Anda. Baik itu dari sisi komposisi material, baik itu dari sisi kejadiannya, fenomenanya, ya kan? Jangan sampai misalkan Rosa sama Rafli meneliti di tempat yang sama, ya kan? Hanya beda judulnya dannya aja gitu. Nah, itu nggak boleh. Sama-sama meninjau penjadwalan, proyeknya proyek hotel, udah gitu case study-nya yang sama, nah itu nggak boleh. Gitu ya. Lebih baik satu meninjau misalkan cost of run, yang satu meninjau behind schedule. Ya, satu mengenai penjadwalan, satu mengenai pembiayaan. Atau yang satu misalkan mengenai struktur, yang satu mengenai soil tech-nya. Ya, karena ada fenomena atau ada teknologi yang baru yang perlu ditinjau atau perlu diteliti di sana. Nah, itu tadi kembali Anda masuknya pendalamannya kemana? Pendalaman ke material, ke metodenya, prosedurnya itu bisa juga dikritisi. Ya, tapi jangan mengkritisi metode, misalkan tadi Anda mau membantah teorinya Kayin, atau membantah teorinya Newton. Ya. Nah, itu Anda harus jadi dokter dulu kalau itu. Ya. Anda cukup melakukan dua hal tadi, perbandingan atau melakukan pengaruh, analisis pengaruh. Tadi kan seperti Raffi tadi kan seberapa besar sih pengaruhnya kalau ditambahkan fly ash. Nah, tapi Raffi juga harus hati-hati. Ada nggak orang yang menggunakan fly ash? Nah, jangan-jangan ada. Karena saya pernah dengar juga ada beberapa pore block ya. Jadi beton berpori, dia menggunakan bahan-bahan tadi seperti fly ash dan sebagainya supaya recycle ya bahan-bahan yang residunya kalau nggak salah tambang atau bahan bakar untuk batu bara ya. Itu ya Raffi ya. Nah, terus Iya, selanjutnya, Pak. Anda tujuan juga melihat landasan teori yang Anda gunakan nanti dalam penelitian, misalkan apa? Tadi seperti variabel, indikator, ya pernah kita bahas dulu. Kalau penelitian sebelumnya hanya 5, Anda 10 misalkan. Nah, itu Anda uji 10-10-nya. 10-nya dari mana? Dari 5 literatur, Pak. Nah, itu Anda uji di penelitian Anda. Apakah nanti orang lain boleh menguji itu, Pak, di tempat lain? Boleh-boleh saja. Gitu ya. Tapi setidaknya Anda sudah melakukan pengembangan dari yang tadinya 3 jadi 10. Nah, itu Anda lakukan komparasi. Ini ya, menghindari duplikasi dan tadi ya, bagaimana mencapai rumusan masalah yang sesuai. Nah, ini sumber-sumber pustaka, ya, ingat harus yang ilmiah. Yang paling aman apa, Pak? Ya pasti paper. Karena itu paling terbaru, paling up to date, ya 5 tahun terakhir tentunya. Kalau buku boleh, Pak, boleh, tapi hati-hati karena buku biasanya diperbarui setiap 5 tahun. Bahkan ada yang 10 tahun. Maka kadang buku itu terlihat lebih umum. Tidak pernah ada buku yang membahas topik tertentu spesifik, karena buku lebih umum, karena tadi dia melakukan up to date atau melakukan pembaharuan itu relatif lebih lama dibandingkan dengan jurnal. Ya. Demikian juga dengan sumber-sumber online itu hati-hati internet. Ya, Wikipedia itu nggak bisa, karena Wikipedia saya pernah jelasin ya. Ternyata itu ada pengaruh-pengaruh ya populis. Ya, jadi ada orang yang punya pengaruh ingin dia menguntungkan dirinya bisa dia ganti datanya. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau jurnal, kalau buku, kenapa Pak lebih susah untuk apa namanya, untuk di datanya tadi diganti-ganti atau datanya tadi bisa dikatakan eh, data yang tidak valid karena buku dan jurnal itu sudah melalui proses review pakar gitu ya. Jadi ketika dia mau terbitkan, dia akan tanya kanan, tanya kiri. Kalau dia jurnal, pasti jurnalnya akan rekomendasikan berapa peer review. Nanti akan ada reviewer. Dia akan menilai apakah paper ini, apakah karya ini benar-benar asli atau benar-benar valid atau tidak. Maka dia akan nanti akan diberikan catatan. Ya, nanti saya kasih contoh bagaimana saya mempublikasi Q2 ya, hasil pengembangan dari
karyanya Dylan ya. Siapa namanya? Farel Dylan. Nah, itu saya kembangkan lagi, akhirnya bisa masuk sampai kepada Q2. Nah, itu prosesnya saya hampir 4 bulan. Ya, saya tektokan terus dengan peer reviewer saya, ya, ingin memastikan bahwa benar-benar ini valid. Jadi tidak ada manipulasi. Di internet, kalau sumbernya Anda tidak akurat, itu bisa jadi tadi manipulasi data itu tinggi. Itu harus hati-hati. Indeks, saya sudah ajarkan kemarin ya, bagaimana mengindeks suatu data. Ya, bagaimana 100 jadi 1, 120 berarti kan 1,2 dan seterusnya gitu ya. Review, ini adalah paper-paper yang merangkum paper-paper sejumlah paper yang sudah pernah terbit. Oleh karena itu, walaupun itu Q2, Q1, saya tidak terlalu menganjurkan Anda merefer referensi literatur tadi dari paper hasil review, ya, karena paper hasil review itu kebanyakan hanya ulasan. Misalkan tadi Raffi ingin mengklasifikasikan paving block, dia buat paper review. Nah, biasanya paper review ini adalah paper yang dirilis oleh mahasiswa S3 pada tahap tahun kedua. Ya, saya dulu S3 4 tahun. Tahun pertama, kedua, kita disuruh mereview paper. Ya, jadi tahun kedua sudah bisa publikasi, sudah, tapi masih mereview. Jadi masih mengulas karya-karya orang. Misalkan tadi Raffi ingin tahu paving block itu dari tahun 2020 atau dari tahun 2015, contoh gitu ya, sampai 2025, udah berapa paper sih yang publis? Oh, ada 1.000. Nah, 1.000 paper ini condongnya kemana? Oh, condongnya dia ke arah modifikasi material aditif. Ya, kemudian berapa persen? Misalkan 60%. Oh, dia condong ke material misalkan yang ramah lingkungan, bahasannya 30%. Nah, dia hanya mereview paper orang, terus dia buat paper lagi. Nah, jadi keterbaruannya kan hampir nggak ada ya. Nah, itu kenapa saya menyampaikan kalau untuk mencari definisi oke, tapi mencari keterbaruan jangan di literatur review paper, ya, jangan di review paper. Maka kalau Anda mendownload paper itu ada 2 jenis, ada research paper, ada review paper. Bobot yang paling tinggi itu adalah research paper. Jadi dihasilkan dari hasil penelitian si penulis. Kalau review, dia melakukan ulasan terhadap penelitian-penelitian terdahulunya, seperti itu. Nah, jurnal tadi saya sudah jelaskan, Anda juga sudah pernah baca, saya tidak perlu mendalami lagi. Ya, Anda sudah langsung terjun ke lapangan atau terjun ke kolam jurnal gitu ya. Buku referensi silahkan, ya, tapi ini hanya sebagai basis dari rumus biasanya gitu ya. Pak, saya mau tahu rumus Newton, saya mau tahu rumus apa, misalkan mengenai value engineering, VE sama dengan cost per value misalkan. Nah, itu Anda bisa menggunakan itu ya. Nah, tapi cenderung kalau Anda ingin tahu apakah ini hal yang baru atau tidak terkait topik penelitian, lebih baik ke jurnal. Ini cara-caranya gitu ya. BPS juga boleh data-data pemerintah, USDA, misalkan kalau kita meneliti pertanian dari Amerika Serikat, kita bisa dapat data dari United States of Agriculture Department gitu ya. Atau kalau kalian sivil, mungkin di Public Works gitu ya, di Kementerian PU-nya dan seterusnya. Nah, ini cara merujuknya nanti Anda harus lihat ya. Standar dari SK Rektor cara penulisan referensi itu jangan sampai salah, nama, tahun, judulnya, ya. Nanti dicek lagi. Ini kutipan-kutipannya seperti apa kalau di dalam paragraf, ya. Jangan sampai salah karena ada beberapa senior Anda itu ternyata pada saat di akhir, mungkin dulu waktu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, dia banyak sakit, ya. Jadi dia kurang baik dalam bahasa Indonesia, ya. Saya tanya, apa arti dari paragraf? Geren, apa arti paragraf? Saya coba cek dulu, jangan-jangan di sini juga ada yang kayak gitu. Apa definisi paragraf? Geren, apa definisi paragraf? Berapa kali lagi saya ulang? Ini kayak gabungan beberapa kalimat gitu Pak, dan harus berhubungan di satu tema. Jadi secara implisitnya, satu paragraf itu berarti minimal titiknya berapa? 3 atau 4 tuh. Ya, berarti minimal kan 3 atau 3 kalimat kan?
Nah, kemarin itu ada mahasiswa, saya sebagai dosen pengujinya pula gitu kan, naik darah saya jadinya. Semua paragrafnya cuma satu kalimatnya. Itu parah banget sih, menurut saya parah sekali. Ya, saya tanya, ini berapa paragraf? Saya tunjukkan di laporan dia. Satu paragraf, Pak. Saya tanya sekali lagi, ini berapa paragraf? Satu paragraf, Pak. Apakah ini paragraf? Iya, Pak, paragraf. Ya, saya tanya tadi seperti ke Geren tadi. Apa definisi paragraf? Kumpulan dari kalimat. Nah, ini kenapa titiknya cuma satu? Berarti berapa kalimat? Satu, Pak. Ini paragraf bukan? Bukan, Pak. Ya udah, saya bilang. Nah, makanya kemarin ada, bukan dia aja sih, ada beberapa gitu mahasiswa ya. Sampai saya harus menunda gitu kelulusannya karena secara basic penulisan juga salah. Ya. Yang kedua, cara menuliskan. Kalian tahu ya, struktur kalimat, saya udah selalu ajarin ya. Indonesia sama bahasa Inggris tuh nggak jauh beda kan, selalu subjek, predikat, objek gitu ya. Subjek, verb, plus objek gitu kan. Kan nggak ada bedanya. Dia tiba-tiba dilakukannya kajian ini sesuai dengan standar. Nah, kok tiba-tiba dilakukan gitu. Depannya itu apa gitu kan. Penelitian ini melakukan, kan itu lebih enak. Penelitian subjeknya, melakukan, itu adalah verb-nya atau kata kerjanya, itu kan, objeknya nanti apa. Jadi jangan Anda rumit dalam, Pak, saya mau nulis apa ya. Tadi, antara dua, dia tidak pernah baca, atau yang kedua tadi, waktu pelajaran bahasa Indonesia, dia banyak sakit. Nah, itu. Tapi sebenarnya kalaupun dia banyak sakit kan ada bahasa Inggris ya. Bener nggak, Osman? Ya kan, harusnya dia bisa, kalau dia jelek bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya mestinya bisa bagus gitu kan. Kalau jelek semuanya, bahasa apa lagi yang dipakai kan gitu. Soalnya nggak bisa nulis skripsi pakai bahasa Sunda atau bahasa Batak gitu kan, nggak boleh. Nah, itu terkait dengan sistematika penulisan itu kenapa saya sampaikan, karena itu terjadi di senior Anda. Ya, saya tidak mau di angkatan ke bawah ini, Anda dan seterusnya itu ada seperti itu lagi gitu. Jadi kita bukan bahas lebih ke kontekstual isi, malah jadi memperdebatkan apa YED ya, yang disempurnakan ya, apa EYD ejaan yang disempurnakan. Jadi saya malah mendebat itu gitu kan. Sangat disayangkan waktunya habis di situ. Sebentarnya kok layar saya jadi error ya? Masih kelihatan nggak sih layarnya? Masih Pak? Masih, Pak. Bentar. Jadi gambar kalian lebih gede dari layar saya. Saya kecilin dulu gambar kalian. Ini gimana nih tiba-tiba kok jadi gedean gambar partisipannya nih. Oke. Gede lagi dia. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi ini kutipan nanti untuk masuk ke daftar pustaka, ya. Nah, ini beda-beda ya. Setiap paper, setiap jurnal tuh punya standar yang berbeda-beda. Tapi kurang lebih hampir sama karena ada standar Amerika, ada standar apa namanya organisasi tertentu gitu kan. Cuman cenderungan hampir sama, itu biasanya nama penulis tahun ya. Wah, error. Bentar, bentar. Wah, error beneran, sebentar. Ini hilang ininya. Bentar. Nggak mau di share screen-nya, hilang. Nah, ini. Udah, saya rasa mengenai bab 2 itu aja, ini kan hal-hal yang umum kan. Ini kalau Anda mencari secara elektronik, Anda harus menyertakan website dan juga tahun Anda mendownload atau tahun Anda melakukan pencaharian data gitu ya. Ini contoh penulis daftar pustaka, ya.
Nanti saya kasih tunjuk sebentar. Saya pernah buka Google Scholar nggak? Ini pengetahuan tambahan ya. Ada yang pernah buka Google Scholar? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Share screen. Ah, sorry. Layarnya kelihatannya apa sekarang? Masih loading, Pak. Pak. Google. Oh, jadi malah ke profil. Oh, artikel lah ya. Ya sekali-sekali kalian lihat, ada nggak artikel saya? Kelihatan nggak ya? Lihat, Mel- Pak. Ini saya agak sedikit menurun ya karena sejak S3 itu publikasinya nggak terlalu banyak. Istilahnya apa ya? Fokusnya kan nggak hanya ke penelitian. Oh nggak ada ya? Nggak profile. Ini ada gambarnya, mana nih gambar? Oh, nama saya pakai nama supervisor saya Pak Ale Brawi namanya. Karena kalau saya cari nama saya aja Van Basten nanti yang keluar pemain bola. Repot itu kalau namanya banyak sama. Nah ini karya-karya saya. Jadi Anda bisa klik juga saya gitu kan. Nah ini berapa citasi. Jadi yang pernah merefer paper saya itu udah ada 224 citasi. Ini ya. Nah high index saya sekarang 8. Cenderung saya kalau di antara peneliti senior ya masih ya inilah ya. Tapi kalau di antara yang senior-seniornya lagi yang zaman dulu ada publikasi yang bisa serutin sekarang, mungkin mereka rata-rata 7 gitu. Tapi senior saya itu generasi apa berarti ya? Generasi Y ya? Generasi X. Saya kan generasi Y ya, milenial. Itu mereka biasanya udah hampir 15 ke atas. Ya, tapi nggak apa-apa lah, beda-beda 10-20 tahun kan wajar. Nah ini jadi contoh ini yang paling banyak kan ini paper saya di Citasi. Nah jadi kalau Anda misalkan tadi mau mencitasi, kalau Anda pakai EndNote gitu ya, Anda bisa ngambil dari sini. Nah ini, mau pakai standar Amerika, cek Chicago, Harvard, ya. Kelihatan nggak sih? Terlihat, Pak. Nah, ya. Jadi nanti Anda tinggal, kalau Anda pakai EndNote, tinggal ambil dari sini, EndNote gitu kan, klik. Nanti kan Anda pasti punya apa toolbar tuh di Word. Nah itu Anda bisa gunakan. Makanya nanti Anda diminta pakai EndNote atau apa ya, saya lupa ada software-software. Nah, Anda tinggal klik aja nanti, ya kalau Anda mau save, nanti bisa langsung keluar secara otomatis. Jadi dia punya hyperlink namanya dari Google. Gitu ya. Nah ini sekedar tambahan, karena saya itu juga menjadi hal yang penting. Nah kemudian saya kasih tunjuk juga paper saya yang akan publish di bulan Mei ini. Itu hasil kerja bersama dengan mahasiswa, tapi saya tambahkan lagi performanya sehingga menjadi lebih signifikan. Saya kasih tunjuk. Nah ini saya lagi agak rajin lagi nih tahun lalu nih nulis nih. Tapi cuma dapat 1 paper sih.
Paper, mana papernya? 2025. Ini bayangin saya nulis dari 2025. Logitech. Nah, ini dia. Ini ada saya buat rangkumannya sebentar. Resume, mana resume? Ini. Ringkasan proses submit. Oke, saya share screen. Jadi kalau kalian baru buat 1 semester, 3 bulan, 4 bulan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan saya dulu buat disertasi sampai 4 tahun itu terus saya liatin. Apa nggak bosen coba? Terus kalau tiba-tiba orang duluanin penelitian kita gitu kan di negara mana, akhirnya kita harus ganti lagi kan. Oh ini nggak boleh nih, atau variabelnya nambah gitu kan. Itu ngenes banget tuh. Kalah duluan. Kelihatan ya layarnya sekarang? Nah ini akan segera rilis di toko-toko musik terdekat. Enggak ya, maksudnya di International Journal of Technology IGTech ya. Ini akan segera rilis. Nah ini kita bisa lihat ya. Nah itu saya dari mulai submit September, baru diterima itu April, di accept. Nih, berarti Maret malah. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 7 bulan. Ya, 7 bulan nih saya ngurusin paper. Papernya mana Pak? Nah ini papernya nih. Ini ya, bukti pemasukan atau submit dan juga artikel pertamanya. Nah, ini saya submit. Ya. Nah ini papernya. Transformation Risk Mapping in Shopping Mall Construction through Value Engineering and Risk Assessment PERA Approach. Ya. Nah jadi kalau yang kemarin dibahas oleh Dilan itu hanya lebih ke arah risk assessment, saya tambahkan satu metode value engineering. Jadi bagaimana kalau sudah ditentukan nilai dari kebutuhan atau tingkat kepentingan tadi ya, value engineering secara teknik ya. Nah, apakah risiko itu juga masih sama? Nah, ternyata beda gitu ya. Nah, itu saya menggunakan alat bantu namanya fast diagram. Metodenya tadi ya, value engineering. Nah, keyword inilah nanti akan muncul di literatur saya. Apa sih konstruksi gedung gitu kan? Apa sih value engineering? Nah, ini nanti kalau kalian buat skripsi atau tesis, ini bab 2-nya isinya ini, 5 ini. Apa sih risk assessment? Apa sih failure method effect analysis? Ya, failure method effect analysis. Kemudian fast diagram gitu ya, fast method. Nah, ini. Ya. Nah, ini dia introduction. Nah, ini ya, menjelaskan yang gambar satu ini. Ya, lihat nih. Ya, saya menjelaskan bahwa pengaruhnya berapa persen, shopping mall itu berapa persen yang menjual sebagai tenan-tenan jualan, tenan apa namanya berbagai produk. Ada juga yang fokus ke clothing, ada yang ke elektronik dan sebagainya gitu ya. Nah, terus juga terjadinya COVID, ternyata tetap pembangunan mall itu cukup signifikan, ada tetap berjalan gitu ya. Nah, terus apa lagi? Masuk ke metode gitu kan. Nah, metodenya, nah ini adalah kerangka penelitian saya. Ini lihat nih contoh kerangka penelitian. Nah, kalau kita sudah terbiasa menulis secara sistematis, ketika Anda ingin membuat laporan proyek pun kalau Anda kerja, ya Anda jangan berpikir, Pak, nanti saya kan nggak jadi dosen, saya kan bukan mau jadi peneliti, ini ngapain saya masih bisa nulis yang bagus. Nah, kalau Anda udah pernah menulis yang baik dan benar, setidaknya Anda nanti mau dimanapun
terlihat lebih cakep lah gitu. Lebih cakap ya, cakap bukan cakep, cakap. Jadi orang nanti ada kekaguman tersendiri, oh laporannya dia ini mudah dipahami, laporannya dia ini berbobot, berisi gitu ya. Beda sama yang satu lagi gitu. Yang misalkan orang yang tidak pernah belajar dengan saya, dia akan terlihat terlalu banyak apa namanya isi yang tidak penting gitu ya, terlalu banyak muter-muter gitu. Ya. Nah, jadi ini kan simpel ya bahwa ketika saya menemukan risiko dalam suatu proyek itu secara umum orang menggunakan metodenya langsung ke FMEA. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu secara nilai teknis itu ada nggak sih how and why-nya gitu ya. Bagaimana dan mengapa. Mengapa harus menggunakan metode itu, bagaimana menggunakan metode itu. Nah, itu di-screening dulu secara teknis, baru masuk kepada manajemen risikonya. Nah, ini keterbaruan saya itu di tahap kedua ini. Ya, makanya ini kenapa bisa masuk Q2, dan ini bisa kalau orang mau tesis atau orang mau disertasi, ini sebenarnya klasifikasinya untuk meluluskan orang jadi S3. Gitu. Karena sudah bisa membuat suatu konsep baru. Gitu ya. Maka saya buat istilah barunya adalah tadi VERA, Value Engineering and Risk Analysis. Nah, itu ya, kalau selama ini orang melakukan analisis value engineering sendiri, risk assessment sendiri, nah ini saya buat jadi suatu metode hibrid. Ya, hibrid. Kayak mobil hibrid kan ya. Ada pakai baterai, ada pakai, apa itu namanya? Ada pakai combustion, BBM, bensin. Ya. Nah, tapi ini supaya memberikan gambaran bahwa kalaupun penelitian saya tingkatnya inovatif, ya atau tingkatnya adalah to develop, tapi dengan saya membuat kerangka yang sederhana, mudah dipahami, ya sistematis, Anda kan akan lebih mudah kan membaca paper saya kan. Nah kalau Anda sulit membaca paper, berarti ada sesuatu terhadap diri Anda. Jadi jangan nyalain papernya. Wah ini papernya susah apa dibaca. Ya kalau dia udah Q2, Q1, Q3, mestinya lebih mudah dipahami. Ya walaupun tingkat pemahaman teknisnya mungkin lebih tinggi. Ya. Itu. Nah, kemudian ini saya buatkan referensi untuk setiap indikator nih. Kalian bisa lihat ya. Kami mencari, saya dengan Dilan, ya untuk yang 5 force major ini dapat dari referensi mana, yang construction dari mana. Jadi kami mencari indikator dari variabel mengenai apa sih risk factor yang ada di dalam konstruksi bangunan untuk shopping mall. Ya, kami coba cari building, lebih dalam lagi ke shopping mall. Nah, ternyata ini ada berapa? Ada 6 gitu ya, sampai kepada proses eksekusi. Jadi dalam proyek pembangunan mall ternyata proses eksekusi pun menjadi hal yang krusial gitu ya. Bagaimana penggunaan teknologi baru, bagaimana bila terjadi perubahan desain, bagaimana kalau itu daerahnya yang sulit dijangkau. Jangkau itu maksudnya tidak harus di pedalaman remote area ya, bisa jadi di tengah kota. Akhirnya ketika dia kena 3-in-1, kalau sekarang apa, ganjil genap, atau dia trafficnya tinggi, macet, sehingga proyeknya bisa terlambat. Bisa, karena sering pengantaran betonnya terlambat misalkan gitu ya, karena macet. Nah ini yang harus diuji gitu ya, sebagai studi kasusnya nanti. Nah ini, kami menggunakan penelitian ini ya, menggunakan penghitungan RPN, ya Risk Performance Number. Ya, jadi RPN ini adalah menghitung seberapa parah gitu kalau suatu risiko itu terjadi, seberapa sering itu dia mengenai occurrence, dan apakah bisa dideteksi atau enggak, mudah enggak mendeteksinya. Nah ini nanti dibuat klasifikasi dari 1 sampai 10. Ya kalau dia apa namanya impact-nya kecil, itu dia tidak ada dampak terhadap perubahan waktu atau jadwal, maka kategori rankingnya 1. Kalau dia sangat kecil itu 2, kalau kecil dia 3 dan seterusnya sampai nanti kepada berbahaya, dangerous. Jadi ada 1 sampai 10 seperti itu. Ya. Nah, terus kalau nanti ini sudah masuk dapat RPN-nya tadi berapa, SO dan D-nya gitu ya. Maka ini akan dikali, ketika dikali nanti akan ada ketika hasilnya 0 sampai 64, maka indikatornya adalah risk-nya dapat diabaikan. Ya, misalkan tadi seperti kejatuhan alat, kena kaki, ya udahlah itu risiko rendah, jadi low. Nah, seberapa sering gitu kan? Ah, itu jarang.
Nah, jadi tadi setelah mendapatkan nilai tadi itu, maka kita bisa buat kategori. Nah, ini dari mana, Pak? Ini kategori ini pun dapat dari literatur. Ya, pasti ada penjelasan di sini nih. Dari mana literaturnya, sehingga saya bisa dapat low, medium, high. Nah, ini kebetulan dan paper ini dia langsung menggabungkan nomor 1 itu introduction, nomor 2 itu literatur study dan metode. Jadi nomor 3-nya dia langsung hasil dan pembahasan. Nah, di sini adalah proses bagaimana saya mengidentifikasi value engineering tadi, ya. Nah, value engineering itu menerapkan tadi yang namanya ini membuat dulu value profile-nya, ya. Profilnya apa? Tujuannya untuk memitigasi risiko. Apa yang mau risiko yang dimitigasi, dampak terhadap apa? Terhadap biaya, terhadap jadwal, terhadap kualitas gitu ya. Nah, akhirnya nanti bisa dibuat seperti gambar ini. Nanti ada how and why. Nah, bagi Anda yang tertarik menggunakan metode value engineering dan sebagainya, Anda bisa belajar dari sini atau dari literatur yang lainnya cara menyusun ini gitu ya. Ini salah satu metode untuk membuat kerangka berpikir dalam menghindari risiko dengan value engineering. Nah, ini saya yang melakukan hybrid ini inovasi saya bersama Dilan gitu ya. Ini hasilnya ketika melakukan survei pakar. Ya, kemudian ini adalah hasil dari tadi menghitung RPN-nya. Ternyata yang high itu ada tiga, gitu ya. Dan itu pun harus diuji juga validitasnya. Nah, ini kan paper yang awalnya ya. Nah, paper akhirnya dibilang, kamu gimana uji validitasnya? Ini ada nih. Nih reviewernya nih. Kejam-kejam nih reviewernya nih. Ini kayaknya si bule-bule nih tuh. Nilai saya dikasih jelek awal-awalnya nih, lihat nih. Ini papernya nggak bagus gini-gini. Saya sadar gitu ya. Awal-awal kan Dilan tuh masih siapa Farel kan masih terlalu tipis lah gitu ya ininya pendalaman terhadap keterbaruannya akhirnya saya tambahin dan akhirnya jadinya seperti ini. Ntar saya kasih tunjuk ya. Nih lihat nih mereka ngasih komentarnya kan pedes-pedes banget nih. Revisi gambar 1, revisi gambar 2 gitu kan. Ini gimana cara memvalidasinya nih? Baca nih kalian nih. Nah, ini sering terjadi karena awalnya saya coba review sedikit, modif, saya ajukan, nah ternyata banyak komentar. Ini sebenarnya hampir di reject nih paper ini. Ya. Nah, itu saya modif, akhirnya nanti seperti ini. Pertanyaan banyak kan tuh. Tuh reviewer 1 aja tadi ada 4, tapi poin-poinnya banyak tuh. Ada ABC. Ya, reviewer 2 lebih parah lagi nih. Nah, ABC, AB, AB, ABCD. Nah, tuh sampai berapa tuh. Nah, ya. Nah, akhirnya kita rubah lagi. Ada perbedaan, Pak. Ada. Nanti kamu bisa lihat. Nah, ini ya. Cara menyajikan ini pun akhirnya jadi berubah. Ya. Nah, ini. Cara validasi datanya gimana kalau menggunakan Delphi? Nah, ini ternyata salah satunya nih caranya. Menggunakan, coba ada yang bisa dapat nggak? Nah, ini Flash Kappa. Di study analyze the Flash Kappa. Jadi ternyata Flash Kappa ini bisa melakukan uji validitas data untuk jenis data 01 ya. 0101, jadi kita bisa pakai Flash Kappa. 01 itu kemarin apa ya? Nominal ya. Nanti kalian cek lah ya, atau scale. Nanti kalian cek. Nah, ini cara rumusannya. Pak, ini ribet banget. Ini kan hanya dia minta rumus, tapi nanti at the end seperti ini nih. Ya, kan tadi itu nggak ada kan. Jadi ini agak lebih panjang nih. Nah, jadi kita harus melakukan flash kappa. Nah, ini flash kappa. Jadi saya melakukan penghitungan nilai P, sigma N, supaya apa? Kita bisa tahu. Nah, kalau flash kappanya di antara 0,075, berarti ini termasuk kategori fair to good. Jadi masih dinyatakan valid. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ini yang kelemahannya si Farel tadi itu pertama dia masih satu metode. Kalau dia dimasukkan ke inovasi karena bukan hibrid, saya ketemu idenya, oh saya hibridkan. Oh, akhirnya tadi masuk tuh. Dia terima tapi agak sedikit mau nendang kan. Dia bikin tadi angkanya 2 dari 4 loh itu. Dia bikin berarti kan nilai sebenarnya papernya paper biasa aja gitu. Padahal kalau udah Q2, Q1 itu nggak bisa yang biasa-biasa aja. Tapi berhubung tadi topiknya hibrid dia senang. Nah, cuman dia ragu sama paper saya, jangan-jangan ini datanya nggak benar nih, nggak ada uji validitas. Nah, akhirnya saya buat hibrid, kemudian saya uji validitas, gitu. Ya, yang tadinya
siapa namanya, si Farel pakai validitasnya hanya menggunakan interview pakar, ternyata mereka nggak puas tuh. Si reviewernya dia minta dihitung berapa validitasnya. Nah, dia minta kuantitatifkan. Nah, ini saya kuantitatifkan. Kira dia terima. Ya, nih. Terus dia minta dibuatkan bagannya. Ya, jadi mana sih berdasarkan severity dan occurrence yang paling rendah risikonya, mana yang paling tinggi. Nah, jadi ternyata menghitung risiko itu tidak hanya RPN yang tadi, yang 3 tadi ya, occurrence, severity, sama impact-nya, tapi juga bisa di antara 2. Misalkan severity dengan occurrence gitu tuh bisa. Nah, jadi ini kan tadinya nggak ada ya, jadi dia minta dibuatkan diagram Cartesiusnya. Kita buat. Gitu. Nah, jadi itu tadi ya, jadi tidak berarti paper yang bagus itu karena penulisnya jago, karena sekali jadi itu enggak. Nah, ini cara penulisan referensinya nih. Ya, ini berapa banyak. Ya, kalau papernya bagus, mestinya referensinya enggak sedikit. Berarti ini beneran baca nih. Nah, ini bukan hanya asal tempel ya, karena banyak kan paper loh. Ya, kalau saya asal tempel, nih lihat ya, kebanyakan orang yang asal tempel, dia pasti takut baca jurnal, akhirnya dia nggak akan nampilin banyak referensi jurnal. Referensi apa yang banyak dia tampilkan? Yang banyak nanti kalau nggak dia banyak tampilin buku, web-web. Nah, itu biasanya yang agak-agak kurang meyakinkan papernya. Kalau dia banyak jurnal seperti ini, apalagi kan pasti biasanya itu di 2020 ke atas nih. Saya banyakkan kan 2020 ke atas nih, 2023, 21. Nah, ini berarti biasanya nih ketahuan nih baca nih. Gitu. Akses ke jurnalnya bagus gitu kan, ini 2025 gitu. Nah, ini bisa menjadi self reflection Anda nanti ya. Nah, ini bukti ulasan kedua. Ini dia masih komentar lagi nih. Oh, lihat tuh, reviewer 1 bilang. Nah, ini udah mulai naik nih angkanya nih. Dari yang tadinya 2121 jadi 233332. Naik nilainya. Ya kan? Alhamdulillah puji Tuhan hasil apa namanya? Perbaikan-perbaikan tadi ini bisa naik gitu ya. Poinnya bisa mereka terima nih. Bahkan yang ini 3 semua, ya kan? Tadinya 2, 2, 2, 1 jadi 3 semua. Kedongkrak lah gitu kan dengan perbaikan-perbaikan yang ada. Nah, baru terakhir tadi bisa di-accept. Dipanjang nih perjalanannya nih. Bayangin 7 bulan. Ya. Jadi emas murni itu hasil pemanasan tadi ini sampai panas ini kepala. Terakhir dia bilang accept mana ya. Supaya Anda pernah lihat Pak gimana sih kalau paper itu diterima Q2. Nah, ini Anda bisa. Ya nggak semua mahasiswa S1 yang tidak menjadi dosen atau yang tidak menjadi peneliti atau tidak pernah menyentuh jenjang S3 pernah lihat ini. Dear Dr. Van Basten, greetings from Depok. Ya, kebetulan ini memang paper teknik sipil yang Q2 itu cuma 2, adanya cuma di ITB sama di UI. Ya, makanya ini setiap edisi cuma ada 10 paper satu jurnal. Makanya ini sangat-sangat terbatas. The editorial board is delighted to inform you that your paper entitled bla 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 has been accepted dan dapat dipublikasi di IGTech. Congratulations. Nah, ini. Nah, ini kalau udah gini udah nih, lega kita. Udah nggak mikir lagi. Ya kan? Kalau tadi ini apa lagi yang dikomentarin gitu ya. Kira-kira seperti itu ceritanya membuat karya ilmiah. Jadi tidak ada prosesnya sekali jadi. Saya menggambarkan kepada Anda, jangan sampai nanti tiba-tiba Anda bawa pentungan ke depan pembimbing, Pak. Kalau enggak saya mau pukul kepala saya sendiri. Nah, jangan. Ya, jadi harus sabar, sabar. Dikoreksi, kadang dimarahin karena Anda bandel nggak mau koreksi, itu harus sabar gitu kan. Jadi jangan langsung naik emosi karena Anda lebih baik mendengarkan, rubah, Anda self reflection akan Anda sadar, oh ternyata memang saya keliru di sini gitu. Jadi biasakan mendengar, perbaiki. Kalau Anda diminta tanggapan, tanggapkan, memberikan tanggapan sesuai apa yang sudah Anda perbaiki gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya, Pak. Kalau nggak ada, topik terakhir kan, kita bahas mengenai ini ya, ujian sumatif. Saya sudah submit di apa namanya itu Siakat dan saya juga sudah submit di Aswaya. Jadi soalnya kayak gini kurang lebih.
Seperti ini soalnya. Anda bisa akses itu minggu depan dan Anda punya waktu dua minggu. Ya, 2 minggu lebih malah saya bilang sama Dani. Karena kan kalian ada minggu tenang, ada libur tanggal 1 itu apa? Hari Pancasila ya. Mei ini adalah surganya liburan, bener nggak? Nah ini, ya jadi Anda dengan nilai 30%, uraikan permasalahan penelitian Anda. Jadi tadi ya, kenapa saya minta infografis, supaya Anda mudah gitu loh, menjelaskannya apa sih yang jadi masalah, Anda buat paragraf di atasnya, gambar ini kan lebih mudah. Ya, kalau nggak ada ya ada bahan mau analisis nggak ada datanya, apa yang mau dituliskan gitu. Nah, ini berasal dari sumber yang ilmiah sehingga dapat dinilai bahwa proposal penelitian Anda ini mendesak loh untuk diteliti dan penting untuk dilaksanakan. Nah, Anda jelaskan permasalahan umum pada latar belakang masalah sesuai infografis yang Anda buat dari berbagai referensi ilmiah, bukan hasil dari screenshot atau screen capture. Misalnya Anda ketemu orang buat grafik, Anda screen capture, jangan, Anda buat lagi. Ya, bila perlu antara dua data bisa jadi satu infografis. Yang satu diagram batang, yang satu menggunakan diagram garis. Jago lagi tuh. Ya, bagaimana menyajikan dari dua sumber data menjadi satu yang memiliki analisa, oh ternyata ada pengaruh peningkatan penduduk terhadap penambahan jumlah gedung di Indonesia misalkan. Gitu kan. Nah, yang kedua, rumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan. Ya, saya selalu sampaikan, gunakan, utamakan apa dan bagaimana, what and how. Ya, karena Anda lebih kepada komparasi dan analisa pengaruh. Kemudian yang ketiga, uraikan kata kunci penelitian Anda sebagai, nah ini mulai masuk ke bab 2 ya. Kalau Anda lihat kan ini 30% itu Anda membuat pendahuluan dan studi literatur. Maka di bab 2 itu Anda harus buat dulu apa yang menjadi keyword Anda. Nah, itu Anda gunakan nanti untuk subbab 21, 22, 23 sampai seterusnya sesuai dengan jumlah keyword Anda, dan gunakanlah studi literatur itu 5 tahun terakhir. Ya, berarti batasnya dari 2021 sampai sekarang yang Anda cari. Kalau buku gimana Pak? 10 tahun yang lalu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak buku ya. Kalau buku itu biasanya topiknya terlalu umum. Misalkan Anda mencari mengenai green building, ada bukunya mengenai green building Pak, ada, tapi nggak akan banyak referensi itu gitu. Paling cuma satu buku. Tapi kalau Anda cari paper, pasti banyak. Sampai sini ada pertanyaan 30%. Ini masing-masing ya. Pak, kalau semisalkan ada satu paper yang 2019 boleh nggak, Pak? Boleh lah, kalau ada 1-2 boleh. Ya, Itu yang tentang si bahan penyusun abu rumput alang-alang ya, Pak. Saya cuma nemu satu paper itu soalnya. ya nggak apa-apa. Tapi Pak, kalau terima Anda kasih, Pak. cari di Google dengan judul yang mendekati dan itu ada yang merefer, Raffi, di 2022, gunakan yang 2022 gitu ya. Misalnya ada paper 2022 merefer dia, gunakan yang 2022. Biasanya seperti itu, Raffi. Ya. Oke, baik, Pak. Tapi kalau kalau nggak ada ya udah pakai yang 2019. Kemarin waktu saya mau publikasi paper tadi itu salah satu rujukan terakhir dari si peer reviewernya atau proofreadernya bilang, tolong ini ada penelitian, Anda gunakan referensi 2009. 2009 atau 1999. Nah, masalahnya waktu saya menulis paper itu, saya selalu interaksi dengan, nah jadi ini ya, salah satu juga nih saya kasih gambaran ke Anda. Ketika Anda menulis Q2, Q1, itu secara umum tidak pernah atau hampir jarang penulisnya itu hanya dari satu negara. Nah, maka paper saya tadi itu, saya minta supervisor saya menjadi salah satu penulis untuk dia memberikan masukan atau menjadi pembuat sketch apa namanya kerangka berpikir ya. Jadi ada namanya research framework untuk penelitian itu dia memberikan masukan. Nah, cuman masalahnya dia itu orang old. Jadi udah generasi di atas saya cukup profesor gitu ya di Perancis. Dia kasih referensi, tolong ditambahkan decision aiding model. Dia bilang gitu kan. Nah, ini referensinya tahun 98 apa 99 gitu. Nah, saya kan nggak mungkin membantah gitu. Akhirnya saya masukin. Nah, ternyata itu oleh proofreadernya
ini Raffi, disampaikan tolong carikan referensi terkini mengenai decision adding yang Anda gunakan dari penulisnya ini tahun 99. Nah, karena itu selalu tektokan email tadi kan, itu kan melalui email ya. Itu selalu di CC kepada seluruh penulis karena saya sebagai koresponden autornya, maka si supervisor internasional saya dulu di Prancis, dia langsung jawab, Van Basten gunakan ini gitu, tapi dia hanya hanya apa namanya reply emailnya ke saya, ya. Nah, ya itu cara kadang-kadang kita perlu perlu wise gitu ya, merespon ketika kita mengajak orang menjadi riset grup kita, kadang ada beda pendapat ya kita terima dulu gitu kan. Nanti bisa jadi dari pihak lain yang akan memberi komentar. Nah, ini persis seperti kejadian Raffi tadi. Saya pikir tadi ini gimana nih tahun 99, saya cari lagi satu-satu apa ya papernya dari tahun 2000, 2021, ada nggak nih yang terbaru? Ternyata ada 2021, tapi itu pun dia yang ngasih tahu. Van Basten gunakan ini ya, ada 2021 mengenai decision adding model gitu. Ya. Nah itu, jadi kenapa pentingnya yang terbaru? Karena nanti di sana ada keterbaruan atau ada inovasi baru, harusnya itu acuan Anda. Jangan Anda gunakan acuannya yang tahun 90-an. Saya pernah jelasin mengenai penelitian toilet ya. Bagaimana kloset itu dari mulai kloset jongkok sampai kloset bisa ada penghangatnya kan. Nah, jangan lagi Anda meneliti kloset jongkok. Karena orang udah sampai meneliti kloset duduk pakai penghangat gitu. Jadi nanti terlihat tidak ada keterbaruan. Ngapain neliti mengenai kloset jongkok lagi gitu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi Pak, coba mau confirm. Silakan. Kalau SNI-nya kan saya SNI 1996 itu harus cari review lagi atau SNI yang dari SNI-nya aja Pak? Kalau itu sebagai baseline nggak apa-apa, Raffi. Baik, terima kasih Ya. Pak. Kan baseline standar produk A itu ini nggak apa-apa. Tapi jangan Anda gunakan untuk ini saya modifikasi untuk menjadi inovatif baseline-nya tahun 90, jangan. Nah, tentunya Anda menggunakan tadi untuk fly ash. Ada nggak sih penelitian fly ash tahun 2000-an, 2020-an terkini? Nah, itu yang Anda cari. Tapi untuk baseline nggak apa-apa, ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini ada lagi yang lain, kalau ada silahkan diinterupsi ya. Nah, ini untuk metodologi bobotnya 50%, buatlah kerangka penelitian Anda yang dilengkapi dengan penjelasan jenis metodologi. Jadi ini seperti yang saya sampaikan, ada kerangka penelitian, riset framework-nya, model penelitiannya, ya ini kan subbab 31, 32 nih ya. Kemudian tiga-tiganya populasi sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, udah deh. Anda udah dapat nilai 80 kan? 50 plus 30. Nah, yang terakhir, Anda buatkan rencana penelitian Anda, ini rencana berapa lama, ada nggak biayanya, kalau ada biaya berapa. Dan yang terakhir dari yang terakhir adalah referensinya. Jangan lupa gunakan standar universitas ya, Pradita dong. Kan? Karena ini kan nanti skripsinya Pradita. Laporan ini Anda buatkan dalam format Word atau PDF dan juga dibuatkan paper paparannya dalam PowerPoint atau juga bisa di PDF-kan. Nah, ini wajib diunggah di situs Aswaya dan nanti dipresentasikan setiap orang 5 menit ya. Itu cukup 15 slide. 10, sorry, 10 aja, 10 slide. Itu cukup 5 menit. Nanti di hari H tanggal 9 Juni. Saya rasa itu, kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya tutup, kalau dari saya itu aja. Di penghujung mata kuliah kita ini. Dani, ada pertanyaan, Dani? Yang kecil. Sudah tidak, Pak? Udah isi absen semua belum ini? Tadi udah saya ingetin semua, Pak. Jadi Dani nggak dosa lagi ya kalau ada yang nggak ingat ya. Coba saya lihat dulu ya. Siapa yang hadir?
Basili ada Basili. Hadir, Pak. Oke, Irfan. Hadir, Pak. Ahmad ada ya, Bradley. Hadir, Pak. Oke. Rizka. Oke. William. Hadir, Pak. William yang kacamata ya? Ya, Pak, ini, Pak. Oke. Sila ada, Jeren. Jeren mana Jeren? Oh, itu ya. Belakangnya Daniel. Ada, Pak, ada, Pak. Kalian belum pulang itu? Atau lagi di kosan satu orang? Lagi di kampus, Pak. Cuma udah diusirin, Pak. Oh iya. Tunggu sabar bilang. Hendrian mana Hendrian? Hendrian ada nggak, Hendrian? Ini Pak. Hendrian, Kayaknya kami itu. Vincent. Pak. Pak, belakang saya, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Aldo. Ya, Pak. Hadir, Pak. Oh, oke. Rafli. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ini ada, Ju ada, Dani ada, Ferdiansyah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana kebalik? Oh iya ya, oke. Agak gelap soalnya ruangan kalian tuh. Terus Rosa, Teresia ada ya. Oke. Hadir Pak. Ya, Udah. udah. Rosa dan Teresia kan itu bareng. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Ya, Rizka, silakan. Ya, betul. Jadi kalian buat matriksnya, ya, dibuat sedapat mungkin, semampat mungkin, tapi yang relate aja. Kemarin kan itu belajar buat state of the art. Nah, tapi ketika masuk ke karya ilmiah kalian yang relate, ya nggak ada tuh state of the art. Si siapa, Raffi bahas mengenai apa tadi itu, paving block, terus tiba-tiba keluar mengenai paper soil tech investigation modeling misalkan. Ya nggak keluar lagi kayak gitu-gitu, Rizka. Ya. Jadi langsung yang relate aja. Kalau yang relate-nya 5 ya 5. Kenapa saya minta 10? Sebenarnya itu minimal tuh harusnya 5. Jika nanti masuk ke bab itu minimal 5. Yang parah tuh yang kemarin ada yang cuma 2, Pak. Itu kan nggak serius. Berarti udah lebih mulai terfokus. Kalian masukkan nanti ke bab 2 ya minimal 5 lah gitu. Ya, karena kalian udah tahu topik saya ini arahnya kemana, apakah ke project management, apakah ke soil tech, apakah ke sumber daya air gitu ya, bangunan air dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, selamat Anda mengerjakan ujian sumatif ya, sukses. Dan nanti kita ketemu lagi tanggal 9, saya tutup. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Terima kasih, Pak.